Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa adalah untaian kata yang terangkai indah, penuh makna, terangkat tinggi dan mulia karena keutamaannya. Terangkai harapan yang besar di dalamnya, menjadi teman tak kalah sendiri, menjadi pelipur lara tak kalah berduka, dan menjadi perisai di saat musuh mengintai. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ayat tersebut mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah Nabi dari Bani Israel yang paling terkenal kesabarannya. Bahkan bisa dikatakan beliau adalah orang yang paling sabar di masanya, sehingga beliau dijadikan simbol kesabaran, di mana orang biasanya berkata, sabarlah seperti kesabaran Nabi Ayub. Selain itu, Nabi Ayub adalah seorang nabi yang terkenal kaya raya dengan harta melimpah, jumlah ternak yang luar biasa banyaknya. Meski demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap tekun beribadah kepada Allah dan tidak henti-hentinya melakukan kebajikan. Para malaikat di langit terkagum-kagum dan membicarakan tentang ketaatan Nabi Ayub dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Iblis yang mendengar pembicaraan para malaikat ini merasa iri dan ingin menjerumuskan Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Mula-mula iblis mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar tersesat dan tidak bersyukur kepada Allah. Namun usahanya ini gagal. Nabi Ayub tetap tak tergoyahkan. Lalu iblis menghadap Allah, meminta agar ia diizinkan untuk menguji keikhlasan Nabi Ayub. Iblis berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub senantiasa patuh dan berbakti kepadamu, senantiasa memujimu. Tak lain hanyalah karena takut kehilangan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadanya. Karena ia ingin kekayaannya tetap terpelihara. Semua ibadahnya bukan karena ikhlas, cinta dan taat kepadamu. Andai kata ia terkena musibah dan keikhlasan harta benda serta anak-anak dan istrinya, belum tentu ia akan tetap taat dan ikhlas menyembahmu. Lalu Allah berfirman kepada iblis, sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang baik. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong iman yang teguh kepadaku. Iman dan takwanya takkan tergoyahkan hanya oleh perubahan keadaan duniawi. Cintanya kepadaku takkan berkurang walaupun ditimpa musibah apapun yang melanda dirinya. Karena ia yakin bahwa apa yang ia miliki adalah pemberianku yang sewaktu-waktu dapat aku cabut daripadanya atau kujadikan berlipat ganda. Ia bersih dari segala tuduhan dan prasangkamu. Engkau tidak rela melihat hamba-hambaku, anak cucu Adam, berada di atas jalan yang lurus. Untuk menguji keteguhan hati Ayub dan keimanannya pada takdirku, kuizinkan kau menggoda dan mencoba memalingkannya dariku. Kerahkan seluruh pembantu-pembantumu untuk menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya.
cerai-beraikan keluarganya yang rukun, damai, sejahtera itu. Lihatlah sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan Ayub hambaku. Setelah itu iblis dan para pembantunya mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub, disusul lumbung-lumbung gandum, dan lahan pertaniannya dibakar hingga musnah. Iblis mengira Nabi Ayub alaihissalam akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan pertaniannya. Namun ternyata Nabi Ayub alaihissalam tetap berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Segalanya ia pasrahkan kepada Allah. Harta adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu dapat saja diambil kembali. Merasa gagal, iblis mendatangi putra-putra Nabi Ayub alaihissalam yang sedang berada di sebuah gedung yang besar dan megah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang-tiang gedung sehingga gedung itu roboh dan membuat anak-anak dari Nabi Ayub alaihissalam yang berada di dalamnya meninggal dunia. Iblis mengira usahanya kali ini akan berhasil, menggoyahkan iman dari Nabi Ayub yang memang sangat menyayangi putra-putranya. Namun sekali lagi iblis harus kecewa. Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah. Ia memang bersedih hati dan menangis, tapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki sesuatu, tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis yang masih belum puas lalu menaruh baksil di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Lebih parahnya lagi, para tetangga Nabi Ayub alaihissalam yang tidak mau ketularan penyakit yang diderita Nabi Ayub akhirnya mengusir dari kampung mereka. Dan pergilah Nabi Ayub bersama istrinya Rahmah ke sebuah tempat yang sepi dari manusia. Waktu 7 tahun dalam penderitaan terus-menerus memang merupakan ujian terberat bagi Nabi Ayub dan Rahmah. Namun Nabi Ayub tetap bersabar dan terus berzikir menyebut asma Allah. Lalu istri Nabi Ayub berkata, "Hai Ayub, seandainya engkau berdoa kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan membebaskanmu." Namun Nabi Ayub alaihissalam malah menjawab, "Aku telah hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat, dan Allah baru mengujiku dalam keadaan sakit selama 7 tahun. Ketahuilah, itu amat sedikit dibandingkan masa 70 tahun." Akhirnya apa yang terjadi? Iblis pun menyerah dan mengakui bahwa Nabi Ayub adalah Nabi Allah dengan tingkat kesabaran yang amat sangat tinggi. Sakit Nabi Ayub membuat tidak ada lagi anggota badannya yang utuh kecuali jantung, hati dan lidahnya. Dengan hati dan lidahnya ini, Nabi Ayub alaihissalam tak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Sampai suatu ketika lantunan zikir Nabi Ayub dijawab oleh Allah. Lalu Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu ke tanah. Dari situ akan memancar air yang dengannya kau akan sembuh dari penyakitmu. Kesehatanmu akan pulih jika kau mempergunakannya untuk minum dan mandi." Sahabat beriman, zikir masyhur apa yang dibaca Nabi Ayub? Allahumma anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Apa keutamaan membaca zikir ini? Yang pertama, pengakuan kita atas kemurahan Allah. Yang kedua, pengakuan atas Allah dengan sifatnya yang maha belas kasih kepada hamba-hambanya yang mau berdoa. Yang ketiga, permintaan untuk segera diangkat segala macam penyakit dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat, permohonan untuk diberikan kesehatan. Lalu kapan waktunya?
boleh dikerjakan setelah selesai sholat, agar selalu dijauhkan dari segala penyakit, atau jika kita dalam kondisi sedang sakit. Zikir ini pun bisa kita tujukan kepada keluarga, kerabat, teman dekat, sepupu, dan lain sebagainya. Asal kita niat kepada Allah untuk diberikan kepada siapapun yang saudaraku inginkan. Meskipun dari segi medis sulit untuk disembuhkan, insya Allah dengan zikir ini Allah akan memberikan kemudahan dan segera mengangkat penyakit dari tubuh kita. Yang terpenting adalah lantunkan zikir ini dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan kepada Allah, lalu imbangi dengan berikhtiar. Karena Allah sudah berjanji dalam Quran surah Anbiya ayat 84, maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Yang menarik adalah di akhir ayat dijelaskan, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Artinya adalah siapa yang mengamalkan zikir ini dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka akan disembuhkan penyakitnya, dan janji Allah adalah suatu kebenaran. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.